Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita masih membahas lanjutan daripada kelas WKS materi. Anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu campuran. Campuran adalah gabungan antara dua atau lebih zat menjadi satu, menggabung menjadi satu. Itulah yang namanya campuran. Nah, campuran ini adalah campuran homogen, ada heterogen. Kemarin sudah kita bahas. Nah, campuran yang nanti kita akan bahas ini adalah campuran yang nanti kita akan pisahkan, sehingga nanti kita bisa melihat. Karena campuran ini merupakan gabungan antara beberapa zat yang menggabung jadi satu, maka ini sebenarnya masih bisa kita pisahkan, sehingga menghasilkan zat asalnya. Nah, proses pemisahan atau metode pemisahan zat ini, anak sekalian, ini ada beberapa metode. Yang pertama ada namanya penyulingan atau destilasi. Yang kedua filtrasi atau penyaringan. Yang ketiga adalah dengan pemanasan, penguapan. Kemudian atau kristalisasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sublimasi. Dan ini kita akan coba bagaimana proses pemisahan zat ini. Mari kita akan coba ya, bagaimana cara pemisahan zat yang sesuai dengan metode yang tadi. Metode yang pertama sekalian adalah penyulingan atau destilasi. Apa itu destilasi? Destilasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan titik-titik. Sebagai contoh pemisahan destilasi pada air laut. Antara air dengan garam yang bercampur dalam air, ini memiliki titik mendidih yang berbeda. Air memiliki titik mendidih 100 derajat. Ketika dia 100 derajat, maka dia akan menguap. Sedangkan garam tidak. Garam ini memiliki titik mendidih yang lebih tinggi daripada air. Sehingga ketika air pada suhu 100 derajat, maka dia akan menguap, berubah menjadi uap. Sedangkan garam yang memiliki titik mendidih lebih tinggi daripada air, maka dia akan tertinggal. Nah, tertinggalnya nanti bagian-bagian apa yang tertinggal namanya residu. Air yang dihasilkan dari hasil penilaian itu adalah namanya distilat. Apa saja alat yang perlu disiapkan? Ini beberapa rangkaian alat yang bisa kita temukan di laboratorium IPA. Dan ini rangkaiannya sederhana, bisa kita buat. Anak sekalian, nah, bagaimana mekanisme kerja daripada destilasi ini adalah kita cari sumber larutan atau campuran yang sifatnya memiliki sifat yang bisa memiliki sifat zat asal yang kita bisa pisahkan. Sebagai contoh, ini adalah kita anggap ini adalah air yang sudah saya kasih pewarna. Nanti bisa yang lain, ya, bisa larutan atau campuran yang lain yang bisa kita pisahkan. Ini saya kasih contoh adalah larutan yang berwarna. Ini kita akan coba bagaimana caranya. Ya, kita susun seperti ini alatnya. Kemudian air di dalam ini kita panaskan sehingga ada uap. Nah, uap ini nanti akan mengalir pada tabung kaca ini. Nah, di atas ini ada wadah yang berisi air dingin. Apa fungsi wadah air dingin ini adalah untuk ya, uap yang mengalir ini berubah menjadi air, sehingga nanti akan menghasilkan air yang jernih yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sekalian kita akan coba ya. Jadi air kita panaskan dengan menggunakan pemanas lampu Bunsen. Kita coba ya, bagaimana hasilnya ya, setelah ini memanas nanti bagaimana hasilnya. Nah, kan setelah kira-kira 5 menit air mendidih, maka uap ini akan mengalir. Kemudian nanti akan dari uap air itu akan dijadikan menjadi air. Nah, proses seperti ini. Ya, ini sudah mulai. Jadi air ini akan keluar dari pipa ini kemudian di penampungnya. Anak sekalian, ya inilah namanya destilasi penyulingan. Ya, sehingga menghasilkan air yang bersih, air aqua. Nah, kalau kita bandingkan antara tabung yang sebelah kiri yang dipanaskan warnanya berbeda.
dengan tabung hasilnya. Ini merah, ya, kita anggap sebagai air yang kotor, dan ini adalah bersih. Inilah hasilnya. Ini yang proses yang namanya penyulingan. Mengandung unsur-unsur yang lain. Nah sekalian, setelah kita tunggu, ya, 30 menit, ini akan menghasilkan, ya, jumlah air yang sesuai dengan jumlah yang dituangkan. Inilah yang namanya penyulingan atau kita kenal dengan destilasi. Dan inilah hasil dari hasil penyulingan tadi. Ya, setelah beberapa waktu, kurang lebih 1 jam, maka hasilnya seperti ini. Ya, kita bisa bedakan antara, ya, tabung sebelah yang merupakan campuran dengan zat airnya akan terpisah. Ini perbedaannya. Metode yang kedua anak sekalian adalah dengan cara filtrasi atau penyaringan. Alat yang kita gunakan, ya, corong, kemudian gelas. Di laboratorium ada gelas ini, ada corong. Kalau di rumah mungkin bisa kita gunakan gelas biasa, dan corongnya corong dari plastik juga bisa. Kemudian yang kedua adalah kertas saring. Di rumah bisa kita ganti dengan apa? Dengan tisu. Tapi tisu yang kita gunakan harus beberapa lapis, karena tisu sifatnya adalah sangat lembut sekali, tipis sekali. Maka kalau di laboratorium pakai yang namanya kertas saring yang cukup tebal. Ya, kita buat, ya, bentuk sepertiga, kemudian kita paskan di ini, di gelasnya. Anak sekalian, penyaringan ini adalah kenapa bisa dipisahkan, itu campuran. Karena apa? Campuran atau kotoran yang ada dalam bercampur dengan air ini kan memiliki ukuran partikel yang berbeda. Nah, ukuran air ini bisa menembus daripada kertas saring, sedangkan partikel yang bercampur di dalamnya yang memiliki ukuran partikel yang besar, maka ini akan tertinggal di sini, tersaring di sini. Maka nanti akan hasilnya adalah air yang cukup bersih. Dan ini bisa cari bahan yang berupa campuran. Boleh apa saja, mungkin air yang kotor, yang campur tanah, atau yang lain. Nah, kesempatan hari ini anak sekalian, Bapak menggunakan garam yang nanti akan Bapak saring. Bapak saring, kemudian nanti akan kita tuangkan di sini. Dan bagaimana hasilnya? Kita saring, ya, kita aduk dulu anak sekalian. Kita lihat airnya keruh, ya. Air garam ini menjadi keruh. Nah, kita akan coba kita pisahkan antara garam dengan air yang ada di dalamnya. Caranya bagaimana? Caranya kita tuangkan. Kita tunggu anak sekalian. Kita tuangkan sedikit sedikit. Ya. Ini anak sekalian, ini hasilnya. Ya. Air yang dihasilkan seperti ini. Nanti kita lihat. Hanya dalam beberapa menit saja kita sudah menghasilkan air yang jernih. Ini hasilnya anak sekalian, ya. Airnya kalau dibanding dengan air aslinya ini cukup jernih, ya. Hasil penyaringan. Metode yang ketiga adalah dengan cara sublimasi atau menyublim. Apa itu pemisahan dengan cara sublimasi? Adalah cara pemisahan campuran didasarkan atas komponen zat yang ada di dalamnya, di mana salah satu zat yang di dalamnya campuran tersebut ini bisa menyublim, berubah dari padat menjadi gas. Dan ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk memisahkan misalnya kapur barus yang kotor atau zat jodium yang kotor. Ini bisa kita pisahkan dengan cara sublimasi. Apa saja bahan yang kita gunakan adalah kapur barus, ya, kapur barus. Kemudian ini kapur barus, kebetulan ini kapur barus yang kotor, ya, kotor. Kemudian yang kedua adalah ada es, ya. Ini fungsinya nanti adalah untuk membekukan kapur barus yang berubah gas menjadi padat. Alat yang lain juga demikian. Ada gelas, beker,
Kemudian piring, ini bisa kita gunakan dilakukan di rumah juga. Ya, kita bisa menggantinya dengan lilin ya, dengan lilin bisa kita gunakan. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerja seperti ini. Kapur barus kita masukkan dalam tabung kaca ini, ya. Kita akan panaskan nanti, ya. Kemudian kita tutup. Ini adalah sekalian, ya, kita panaskan campuran tadi kapur barus dengan pasir. Kita panaskan, kita tunggu. Kemudian di atasnya ini kita taruh es. Fungsinya nanti untuk membuka gas kapur barus menjadi padat. Kita tunggu. Nah sekalian, jadi ini kapur barus yang bercampur dengan pasir ini setelah panas mulai menguap, ya, mulai menguap, nanti dia akan ke atas. Kemudian pasirnya tidak akan menguap, tapi hanya kapur barusnya saja. Nah dari uap kapur barus ini nanti akan diguguhkan oleh es. Inilah caranya untuk memisahkan kapur barus dari bahan pengotor yang lain, atau mungkin zat jodium dari bahan pengotor yang lain dapat digunakan, atau dapat menggunakan metode pemisahnya dengan cara sublimasi. Nah sekarang terlihat jelas ya, ada uap dari kapur barus, dari padat menjadi uap. Inilah namanya menyublim, ya, berubah dari padat menjadi uap. Nah sekalian, inilah hasil dari sublimasi dari air kapur yang kotor, ya, terpisah dari pemotornya. Ini di bagian dari piring ini, ya, ini adalah kapur baru yang sudah bersih, yang dipadatkan karena ada esnya tadi. Ya, kita lihat. Nah ini adalah kapur baru. Ini adalah cara namanya sublimasi. Dan metode pemisahan yang keempat ini adalah kromatografi. Apa itu kromatografi? Adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat penyerap dengan zat penyusunnya. Contohnya pada tinta, ada kapur warna, spidol warna. Dan metode ini banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan tekstil dalam pewarnaan. Teknik kromatografi ini dapat digunakan untuk memisahkan zat-zat warna yang terdapat pada tinta. Kromatografi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kertas saring atau kertas yang lain yang sifatnya bisa menyerap. Tinta yang ingin dipisahkan, zat warnanya kita totolkan pada salah satu ujung kertas saring dengan jarak sekitar 1 cm dari ujung kertas. Kertas saring kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah berisi air yang berperan sebagai fase gerak. Tinggi air dalam wadah sekitar kurang lebih 0, cm. Jadi kurang lebih 0,5 cm. Air akan merembes naik melalui kertas saring melewati tinta. Zat warna yang diserap lebih kuat oleh kertas akan tertahan di bagian bawah kertas, sedangkan zat warna yang kurang kuat diserap oleh kertas
akan larut dengan air dan ikut merembes naik ke atas kertas bersama dengan air. Inilah cara pemisahan dengan cara kromatografi. Anak-anak sekalian, metode yang kelima, pemisahan campuran, adalah kristalisasi. Apa itu pemisahan zat secara kristalisasi? Adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Banyak cara ini, metode ini digunakan untuk pembuatan garam. Jadi para nelayan yang ingin mendapatkan garam, ini biasanya dia tampung dalam suatu tempat, dalam satu sawah, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan beberapa hari, maka air pun akan menguap. Yang tertinggal adalah garamnya. Itulah hasil kristalisasi dengan cara dipanaskan yang biasanya dilakukan oleh para nelayan dengan memanaskan di bawah terik matahari. Anak-anak sekalian, bagaimana praktek yang bisa kita lakukan untuk pemisahan zat atau campuran ini secara kristalisasi? Ini bisa dilakukan di rumah ataupun di sekolah. Kalau di sekolah, ini sebagainya gambar, itu kita bisa melarutkan gula, garam, dan air. Kita aduk bersama-sama. Kemudian ditampung di dalam gelas kimia, ya, gelas kimia. Kemudian setelah itu dipanaskan dalam jangka waktu beberapa menit, maka air pun lama-kelamaan akan menguap. Ketika air menguap terus sehingga airnya habis, maka yang tertinggal adalah kristal gula dan kristal garam. Inilah yang bisa kita lakukan. Di rumah mungkin juga bisa kita lakukan, tapi harus dilakukan dengan cara hati-hati. Misalnya dengan panci, ya kita larutkan garam secukupnya, kemudian kita panaskan. Maka lama-lama air pun akan menguap dan yang tertinggal adalah kristal garam. Inilah cara membuat atau memisahkan campuran dengan cara kristalisasi. Demikian tadi anak sekalian, Bapak sudah jelaskan dan Bapak praktekkan tentang pemisahan campuran dengan cara distilasi atau penyulingan, yang kedua dengan cara filtrasi atau penyaringan, yang ketiga sublimasi atau menyublin, kemudian yang keempat adalah dengan cara kromatografi, dan yang terakhir adalah dengan cara kristalisasi. Demikian anak sekalian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.